Saya sungguh merasakan ada perjumpaan dengan Tuhan di tempat ini. Saudara, di mana Tuhan hadir, Tuhan membuat sesuatu yang dahsyat. Tidak pernah ada orang berjumpa Tuhan terus kembali tanpa sebuah perbedaan yang sangat dahsyat. Dan saya percaya hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan untuk Anda boleh mendengarkan roh hikmat dan pewahyuan kata Paulus, dan kita boleh berjumpa dengan Juru Selamat di ruangan ini. Beri tepuk tangan buat Raja segala Raja. Baik, puji Tuhan, Shalom. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Tuhan Yesus Kristus yang melalui pelayanan Mahanaim saya boleh berada di tempat ini. Saya percaya itu rencana Tuhan. Terima kasih buat Ibu Iin. Saya dulu sekolah Alkitab di Semarang, dan saya belajar banyak dari Pak Yusak, kaset-kasetnya di kampus begitu banyak. Saya bersyukur hari ini boleh orang Manado bilang baku dapa dengan putrinya, ya puji Tuhan. Dan saya percaya semua orang ada masanya, semua masa ada orangnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya dari Sulawesi Utara, ya bukan Sulawesi Selatan. Saya dari Manado. Saya datang bersama istri saya, lambaikan tangan, Mami. Ya, ini istri saya. Istri saya yang sah dan satu-satunya. Saya punya satu anak dan tidak akan nambah. Saya punya satu istri tidak akan nambah, anak mesti nambah. Dan puji Tuhan, saya percaya hari ini saya boleh ada di Mahanaim, itu sebuah sukacita buat saya untuk berbagi kepada Anda. Saya gembala sidang dari NCC Manado di Manado, dan saya mengucapkan selamat Hari Kenaikan Tuhan Yesus 2017 kemarin. Saya percaya Ruach HaKodes itu ada di dalam kita, amin. Dan pagi hari ini saya ingin saya sangat dahsyat, dan kita beri tepuk tangan dong kalau boleh buat tim Praise and Worship. Saya kuliah di musik Bapak Ibu Saudara, jadi saya tahu mereka betul-betul bisa main musik. Kenapa? Mereka main kromatis setengah-setengah itu keren. Dan tanpa fales itu keren. Saya kuliah 8 tahun di musik gereja, di prophetic worship. Saya sedang menulis buku tentang kedalaman penyembahan Roh Kudus. Kalau secara musik teman-teman pasti tahu, hadirat Tuhan yang paling dangkal itu mayor, lebih dalam dari mayor itu augmented setengah, sol naik setengah, lebih dalam dari augmented itu minor, 1, 3, 5 turun setengah, dan yang paling dalam yang prophetic itu diminis. Hari ini kayaknya belum banyak pakai diminis ya, kapan-kapan kita latihan ya. Saudara, ya mereka baru ngerti ngangguk-ngangguk, karena itu bahasa mereka. Kalau kita bilang lebih dalam, mereka nggak ngerti lebih dalam. Itu bahasa kualitas. Tapi saya percaya tempat ini akan sangat keren kalau sampai kita menyentuh diminis, progressive. Nah ini dia main diminis ini. Ini main diminis ini, pintar ini. Tepuk tangan sekali lagi dong. Wow. Saya pengen kapan-kapan saya nggak diundang khotbah gitu. Ini aja, kita worship. Saudara, ini nggak banyak Bapak Ibu, nggak banyak hamba Tuhan yang bisa ngajarin. Saya sekolah dan tempat itu waktu saya bilang, keren, saya tadi bilang ini keren. Tadi saya di kantor, saya bilang, kapan saya boleh naik ini? Saya bilang, jangan lama-lama minum teh di kantor ini, saya bilang. Saya bilang, ya. Saya dengar hadiratnya sampai kantor, saya bilang, wah kok saya ditahan karena segelas teh ini, saya bilang. Udah jauh-jauh dari Manado, masa saya dihalangi oleh segelas teh, saya bilang. Ya. Dan saya percaya Anda bersyukur Anda di Mahanaim, Anda menikmati berkat Tuhan, amin. Saudara, saya ingin berbagi tentang Amazing Hebrew. Boleh ditampilkan slide-nya, Amazing Hebrew. Saudara, saya menjadi pendeta 25 tahun. Baru 9 tahun ini saya mengalami pewahyuan yang dahsyat, bisa dikatakan otak saya bocor. Kenapa? Kalau Anda memahami bahwa Alkitab itu ditulis dengan perspektif Ibrani. Tuhan Yesus itu orang Israel, bukan orang Bekasi. Amin. Setuju? Tuhan Yesus orang Israel bukan orang Bekasi. 1, 2, 3. Tuhan Yesus orang Israel bukan orang Bekasi. Nah, perspektifnya harus pakai bahasa Ibrani. Coba klik slide selanjutnya. Ini Corrie ten Boom pernah berkata demikian. Slide berikutnya. You cannot love God without loving the Jewish people. Engkau tidak bisa mengasihi Tuhan kalau engkau nggak mengasihi orang Yahudi. Engkau harus tahu, ini bangsa pilihan, bangsa yang sangat keren.
Kita tidak bisa hidup di luar berkat Abraham, amin. Saya sama istri saya ketemu di kampus, Bapak Ibu Saudara, kami satu kuliah sekolah teologi di Harvest. Waktu itu kampusnya tahun 2000 masih jadi satu dengan gedung uang papa habis. Kalau Anda kasih masuk anak Anda di situ, uang papa habis. Oh iya, uang papa berlimpah, Bapak surgawi, amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang kaya. Saudara, setelah 9 tahun saya terpisah dengan pacar saya ini, saya diketemukan lewat Facebook. Anda tahu Facebook? Mark Zuckerberg itu darah Yahudi, tidak bisa. Kalau Anda bilang, saya tidak mengasihi orang Yahudi, Anda butuh Google, Anda butuh Facebook. Itu sebabnya kita tidak bisa hidup di luar berkat Abraham. Nah, ada beberapa mutiara, ada beberapa revelation yang saya ingin bagikan kepada Anda. Mari kita melihat istilah-istilah yang sering kita dengar, yang kita akan bahas dari perspektif aslinya. Maksud saya begini, saya ini orang Jawa, tiang Jawi kula niki. Istri saya yang dari Sulawesi Utara, dari Manado, Pendeta Joyce Anastasia Margareta Kandau. Saya ini orang Jawa Timur, wong Mojokerto, yang Jawi, orang Mojokerto. Saudara, pada waktu saya datang ke Manado, saya kira orang Manado itu adalah orang yang paling kejam di dunia. Kenapa? Semua dimakan, semua jadi ikan. Nah, kalau orang Jawa itu cuma punya tape ketan, tape singkong. Orang Manado punya apa? Tape mertua, tape pendeta. Kira pendetanya jadi tape, mertuanya jadi tape. Oh bukan Pak Pendeta, tape itu kita punya. Cuma perspektif saya, tape itu makanan. Nah kalau Anda beda perspektif, Anda akan meleset dari kebenarannya. Contoh saudara, orang Manado itu punya namanya, waktu itu istri saya bilang, aduh sakit kita pantat leher. Setahu saya leher enggak punya pantat. Setahu saya. Tapi bilang, kenapa kok digaris? Oh ini mereka nyebutnya itu pantat leher. Iya, orang Manado punya 2 pantat, satu di bawah, satu di belakang leher. Nah itu bahasa Bapak Ibu, bahasa. Konteks Ibrani itu enggak boleh dilepaskan kalau Anda membahas firman Tuhan, amin. Contoh ada yang tanya, kenapa Pak ya? Kalau perjamuan kudus roti dan anggur, kenapa enggak singkong? Iya kalau Yesus lahir di Boyolali ya kita angkat singkong. Kalau Yesus lahir di Papua mari kita angkat bapeda. Konteksnya dia roti dan anggur karena Yesus lahir di Israel. Nah mari kita lihat slide berikutnya. Ada satu slide. Kita semua pernah dengar kata berkat, betul? Berkat. Perhatikan. Saya ingin bahas Anda tentang kata berkat. Berkat di dalam bahasa Ibrani itu barakah. Semua bilang barakah. Di dalam bahasa Indonesia jadi bahasa Islam, orang Arab bilang barokah. Kita dapat berkah atau berkat. Tapi tahukah Anda barakah itu artinya apa? Barakah terdiri dari 4 huruf. Dibaca dari kanan. Kenapa huruf Ibrani dari kanan? Karena waktu itu huruf tidak ditulis tapi dipahat. Orang kalau mahat itu dari kanan ke kiri. Tuk 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 tuk. Kalau dari kiri ke kanan rusak yang huruf sebelumnya Bapak. Jadi dari kanan tuk tuk tuk. Itu sebabnya kenapa tulisannya dari kanan ke kiri. Karena mereka waktu itu dipahat. Yang pertama itu bet. Semua bilang bet. Res. Kaf, he. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, setiap huruf di Ibrani itu punya namanya piktograf. Piktograf itu picture letter. Dia punya gambarnya. Bet itu gambar rumah. Makanya semua kata di Ibrani di Alkitab yang ada bet itu rumah. Misalnya ya, Bet Eden, Bethesda, House of Mercy, Bethesda, rumah. Makanya kalau Elisabeth, Eli itu Allahku, Yod, Eli, Sabet, Allahku. Makanya kalau ada orang namanya Elisabeth tidak punya rumah, ganti nama. Oh Elisabeth kok masih ngontrak. Bet itu rumah, Betani, Bet Eden, Bethesda, Bet. Ya, namanya udah ada bednya, rumahnya nggak ada. Ya, Bet itu rumah. Res itu kepala. Res, makanya ada Ros Hasana, kepala tahun, res, oke, res. Nah res itu kepala. Nah bet sama res itu kalau digabung menjadi bar. Semua bilang bar. Bar itu artinya anak. Bar itu artinya anak. Saudara tahu pada waktu Yesus dituduh, pilihannya ada 2 yang harus dibebaskan pada waktu Paskah itu. Yesus atau Anda tahu Barabas. Kenapa enggak begini? Penjahat itu kenapa enggak namanya Nikolaus,
Michael atau siapa namanya, Sutijo atau siapalah namanya. Kenapa namanya Barabas? Bar artinya anak, Aba artinya bapa. Jadi ini pilihannya, mau Yesus atau anak bapa. Anda tahu artinya? Ya memang dia harus mati untuk menebus dosa Anda. Tidak ada pilihan, Yesus harus mengambil Golgotanya. Perhatikan, saya tidak terlalu suka menyebut Kalvari karena itu Latin, tidak ada piktografnya. Saya lebih suka menyebut Golgota, walaupun sama-sama artinya. Golgota itu lebih dalam Bapak Ibu Saudara. Itu tentang tengkorak perubahan pola pikir. Kalau Kalvari nggak ada artinya. Kalvari tidak ada artinya. Betul secara pemakaian tapi nggak ada deep meaningnya. Oke. Res itu Barabas anak bapa. Anak bapa atau Yesus? Jelas Yesus. Res itu kepala. Anda pernah dengar kata Yehova Rafa? Apa Yehova Rafa? Allah menyembuhkan. Lihat, pertanyaannya adalah bagaimana cara Allah menyembuhkan? Perhatikan kata Rafa. Rafa itu terdiri dari res, semua bilang res. Itu kepala, P, bilang P. P itu gambar mulut. Dan terakhir itu he. He itu piktogramnya Yesus Kristus. Semua bilang he. Oke. Res, P, he. 1, 2, 3. Res, P. Jadi kalau Anda mau sembuh, res itu kepala, P itu mulut, he itu Yesus. Apa yang ada di kepalamu, ucapkan dengan mulutmu nama Yesus. Beberapa orang bilang begini, Pak, saya ini orang Solo Pak, kalau bilang amin dengan mulut malu, kan sama aja dalam hati. Ngawur, harus ada kuasa, firman itu tinggal dalam hati dan mulutmu. Ngomong, bilang kanan kirinya ngomong. Iya, amin. Nah, apa yang diomong dengan mulutmu? Apa yang diomong dengan mulutmu? Yesus Kristus. Maksudnya begini, perhatikan saudara. Pada waktu Yesus bilang jangan kamu khawatir, di dalam bahasa aslinya itu take no thought. Artinya begini, iblis itu nggak tahu isi pikiranmu kecuali kamu ngomongin. Sekali lagi, iblis itu nggak tahu isi pikiranmu kecuali kamu ngomong. Misalkan Anda lagi stres, ini suami belum pulang, anak malas belajar, terus Anda ngomong ini, aduh, capek hidup gua. Nah, iblis tahu, lagi capek ini. Kalau Anda bilang begini, suami ada masalah, anak ada masalah, bilang, Tuhan, Engkau baik. Iblis mau nyerang, aku kira dia lagi stres. Enggak ya ternyata ya. Iblis itu enggak pernah tahu. Makanya dia seperti singa. Dia bukan singa, seperti singa yang mengaum-ngaum. Itu kayak nyamuk Bapak Ibu Saudara. Anda tahu kenapa nyamuk bilangnya kok bunyinya tahu? Karena dia minum darah. Kalau dia minum solar gini, brum, brum. Nah, iblis itu seperti singa. Dia nggak tahu isi pikiranmu. Jadi kalau Anda stres, Anda bilang yes, Yesus adalah panji kemenanganku. Amin. Kalau saya ngajar jemaat begini, kalau Anda nggak punya duit, jangan buat status di WhatsApp atau Facebook, lagi nggak punya duit. Buat status begini, lagi menikmati Yehova Jireh. Nah gitu orang Manado bilang. Kalau Anda lagi sakit bilang, lagi menikmati Yehova Rafa. Amin. Iblis tidak tahu isi pikiranmu kecuali engkau ngomong. Itu maksudnya Yesus. Respehe, Yehova Rafa. Jadi Anda harus ngomong, saya sudah sembuh, saya disembuhkan. Ngomong pakai mulut. Jangan ngomong dalam hati. Nggak bisa, harus ngomong. Firman itu dalam mulut dan dalam hati, itu namanya firman iman. Saudara, ada orang bilang begini, meskipun engkau punya iman sebesar biji sesawi, Anda tahu nggak? Sebetulnya kita harus membaca lengkap. Bukan iman sebesar biji sesawi yang memindahkan gunung. Yang benar adalah iman sebesar biji sesawi yang diperkatakan. Anda harus ngomong sama gunungnya. Meskipun imanmu sebesar biji duren. Loh, kalau Anda tidak pernah ngomong sama gunung, ngomong pindah. Itu kita bisa memerintah, amin. Pindah. Saya kalau doa pagi sama istri saya bilang ini, saya perintahkan uang datang terbirit-birit. Saya pakai istilah terbirit-birit supaya agak cepetan dikit. Begitu ya? Begitu doa ya? Yang belum punya pasangan hidup, ada yang jomblo di sini, angkat tangan, angkat tangan. Yang cewek-cewek yang belum, ya. Nanti kita doakan khusus. Yang cewek-cewek angkat tangan. Jangan malu di hadapan Tuhan, malu. Angkat tangan. Angkat tangan. Tinggi. Tinggi. Oke. Rasa angkat tangan yang malu, jangan. Nih. Sini mana yang cewek? Angkat tangan. Oke. Dengerin. Cewek-cewek. Ini dengerin. Ini pendeta yang ngomong.
suamimu, ini profetik ini, suamimu pasti laki-laki. Salahnya di mana? Loh, kan sekarang ada juga yang sama-sama suka yang di Kelapa Gading. Jangan-jangan ya. Tuhan pasti siapkan yang terbaik, amin. Jangan takut, Tuhan tahu yang terbaik. Saya rajin melayani kok Tuhan gak kasih nih kayak saya. Saya dapat istri saya itu anugerah. Dia dapat saya musibah. Enggak, saudara, sama-sama anugerah, saudara. 9 tahun, saudara. Saya tembak tahun 2009 dia baru iya. 9 tahun. Jadi tenang ya jomblo-jomblonya ini, anak-anak muda ini saya senang melayani. Pastor Daud dulu punya banyak hobi. Waktu SMA hobinya main layangan. Ada yang suka main layangan? Wah, sekarang Pastor Daud berhenti main layangan. Kenapa? Karena saya tahu rasanya ditarik ulur itu bagaimana. Lalu saya ganti main layangan kayak anak-anak. Saya ganti hobi mancing biar kayak bapak-bapak mancing. Itu pun saya berhenti mancing. Kenapa? Saya tahu lelahnya menunggu bagaimana. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan istri yang cantik. Anda juga yang laki-laki yang belum punya istri pasti diberikan istri yang cantik. Luar biasa, amin, tepuk tangan buat Tuhan. Pasti diberikan tahun ini. Kenapa harus tahun ini? Karena 2018 masih jomblo, tenggelamkan saja. Tuhan pasti siapkan. Apalagi yang umur saya, kenapa saya nikah, saya beritahu ya, kenapa saya nikah. Ini berkat, saudara. Waktu itu umur saya 32 tahun. Nah, sebagai pemusik itu kan gampang cari cewek ya. Kan kalau pemusik itu ya, kalau dalam hadirat Tuhan, hidung bengkak kayak saya ini jadi mancung gitu, kelihatan gitu. Luar biasa, diubah dalam hadiratnya. Saya nggak punya pacar, itu aneh. Pemusik nggak punya pacar itu aneh. Umur saya 32. Teman-teman saya bilang begini, ada 2 pilihan. Tahun depan kamu nikah atau disalib. Karena Yesus mati itu 33 tahun. Itu teman-teman saya bilang, lalu saya mulai berdoa, Tuhan, perasaan udah boleh ini wajah saya. Dan Tuhan memberikan berkatnya. Nah, itu barakah Bapak Ibu. Bed rest, kembali. Bed rest itu artinya anak, Allah anak. Kaf, coba balikin kaf. Kaf itu open hand, bilang open hand. Saya boleh ajarin Anda sedikit bahasa Ibrani sampai huruf ke-11 ya, ikutin saya. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Faf, Sayin, Ket, Tet, Yot, Kaf. Coba Anda sendiri. 1, 2, 3. Oh 5 dulu. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He. Ulang. 1, 2, 3. Alef. Stop, 5, oke? 5. 5 itu adalah angka favor, angka mercy, angka grace, 5. Itu sebabnya 5 itu angka anugerah, itu sebabnya jari kita 5. Dan iblis mencuri lewat budaya, Anda tahu Monster Energy jarinya 3. Itu faf itu. Itu bukan jari, itu 6 itu. Yang dipakai di MotoGP, itu 666 itu. Faf. Pernah lihat Monster Energy? Jangan sampai ya mobil dinas gereja ada Monster Energy, ini gak tahu yang 666 ini. 5 Bapak Ibu. Nah, sekarang huruf ke-6. Faf, Sayin, Ket, Tet, Yot. Oke, ulang. Faf, Sayin, Ket, Tet, Yot. Diulangi dari huruf pertama. Alef, Bet, Gimel, He, Faf, Sayin, Ket, Tet, Yot. Yot itu 10. Nah, kaf itu huruf 11. Katakan 11. Kalau yot itu close hand, begini gambarnya. Kalau kaf itu open hand. Perhatikan. Kenapa 11 open hand? Bacanya orang Ibrani bukan 11. 10 plus 1. Cuma satu orang yang bisa menggenapi 10 perintah Allah. Dan mengerjakannya di dalam kita. Namanya Yesus Kristus. Anda tahu Yusuf anak keberapa? Anak ke-11. Dia adalah tipologi Yesus di perjanjian lama. Dibuang saudara-saudaranya. Yusuf adalah anak ke-11. Anda tahu siapa adik Yusuf yang satu ibu? Benjamin. Makanya kita ini adalah Benjamin generation. Anda tahu satu-satunya anak yang diberi nama oleh bapaknya itu Benjamin. Semua diberi nama mamanya. Kenapa? Karena Anda dikasih Bapa di surga.
Itu kaf. Nah, kaf itu memberi. Bet, res itu anak, itu adalah mewakili Yesus, anak. Kaf itu memberi, he, itu juga Yesus. Jadi berkat itu secara literal, secara terminologi artinya adalah Allah anak memberi Yesus. Dengan singkat, berkat yang namanya berkat itu God gave us himself. Tuhan tidak memberikan sesuatu, Tuhan memberikan dirinya untuk hidupmu. Amin. Engkau begitu berharga di matanya. Tuhan tidak memberikan yang lain, dia memberikan dirinya untuk Anda. Dia memberikan Anda kesembuhan, amin. Tapi dia juga memberikan dirinya sebagai kesembuhan Anda. Anda pernah ingat, saya begitu kebuka ketika saya membaca dari teks tadi. Anda pernah ingat perempuan 12 tahun pendarahan. Ini bukan 12 hari, 12 tahun. Kalikan saja 365, berapa ribu hari. Dikalikan jam, berapa ratus ribu jam. Malu, orang bilang jijik. Ya kalau ngomong jijik cuma 1-2 hari, ini 12 tahun. Dia tidak hanya sakit pendarahan, psikisnya, traumanya. Lalu suatu hari, dia dengar ada Yesus di situ. Dia cuma satu keinginannya, saya ingin pendarahan ini berhenti. Anda tahu ceritanya, dia berdesak-desakan, terus dia pegang ujung jubah. Lalu dia sembuh. Lalu Yesus bertanya begini, siapa yang memegang aku? Ya murid-murid, desak-desakan begini guru. Ya semua, tapi Yesus tahu ada kuasa yang keluar dari dirinya. Anda tahu kenapa Yesus harus berbalik? Saya begitu merinding ketika mendengar kebenaran. Kenapa di perjanjian lama Musa hanya melihat punggung Allah. Tapi di perjanjian baru, Tuhan di perjanjian baru yang kita kenal dalam Yesus Kristus, dia harus membalikkan mukanya. Dan dia melihat mata perempuan itu. Apple to apple, eye to eye. Yesus sebetulnya ingin menyembuhkan tidak hanya pendarahannya, tapi juga traumanya. Cacian yang dia terima 12 tahun, dia bilang, aku tahu engkau datang untuk menghentikan penyakitmu, tapi aku memberikan lebih daripada apa yang kau minta. Anda tahu dan kesembuhan itu terjadi mata dengan mata. Musa tidak pernah melihat wajah Tuhan, hanya punggungnya. Tapi di perjanjian baru, kita adalah orang-orang perjanjian baru. Dan Tuhan menyembuhkan hidupmu. Hidupmu begitu berharga di mata Tuhan. Saudara, bukan kerubim yang mati untuk Anda. Bukan malaikat yang mati untuk Anda. Yesus Kristus yang mati untuk Anda. Artinya ini serius. Keselamatan itu terlalu mahal sehingga surga tidak menjualnya. Dan kita terlalu miskin sehingga kita tidak bisa membelinya. Satu-satunya cara adalah favor. Surga mencurahkan favornya. Dan dia mati. Kemarin saya bilang pada waktu Paskah nasional diadakan di Manado. Sampai kemarin Paskah itu begitu 1 bulan, begitu terasa kalau Paskah di Manado. Saudara, kalau di Manado selalu mereka pasang salib selalu 3. Padahal yang mati untuk kita kan salib yang di tengah. Saya nggak tahu kenapa kok orang Manado itu salibnya 3, kok ngerayain penjahatnya juga dirayain. Itu saya bingung. Oh, ini yang kanan kiri kok ikut dirayani gimana? Tapi oke lah, itu budaya. Itu perlu diubah pelan-pelan. Tapi saya beritahu kebenaran. Salib yang di tengah sama salib yang di kanan dan kiri itu berbeda, Bapak Ibu. Salib yang di tengah itu Yesus mati di atas salib. Tapi penjahat itu mati karena disalib. Perhatikan, Yesus tidak pernah mati karena disalib. Salib adalah tempat kematiannya, bukan penyebab kematiannya. Dia mati karena dia memberikan nyawanya. Yohanes 10:17-18. Dia bangkit karena dia bisa mengambil. Itu sebabnya darah Yesus berkuasa. Ada orang Kristen ditanya, kenapa darah Yesus berkuasa? Ya karena darahnya disalib. Lu kira yang kanan kiri enggak berdarah-darah? Itu disalib juga. Enggak, darah Yesus berkuasa karena kematiannya bukan salib. Tombak tidak pernah membunuh Yesus, amin. Paku tidak pernah membunuh Yesus. Dia memberikan nyawanya untuk Anda. Nyawa yang terbaik. Itu dahsyat. Saudara, kita hanya mengenal Yesus sebagai korban dosa. Yesus itu harus mengenapi kitab Vayikra. Semua bilang Vayikra. Vayikra itu kitab imamat di dalam bahasa aslinya. Yesus itu adalah tipologi 5 korban. Pertama itu olah, minkah, selamim, kataat, dan asam. Yang pertama itu olah. Semua bilang olah. Olah itu korban bakaran. Syarat sebagai korban bakaran, dia harus
baunya berbau harum. Nah, orang pendoa syafaat tahu banget ini. Olah. Sebagai olah, lemaknya harus diterima. Faikra. Yang kedua itu adalah olah minkah. Minkah itu korban sajian. Korban sajian itu adalah satu-satunya korban yang tidak ada unsur darah. Karena itu dibuat dari tepung. Makanya Yesus adalah roti yang terbaik untuk hidup kita. Yesus itu roti hidup dari tepung yang terbaik. Tidak bisa hidup Anda dipuaskan oleh pekerjaan. Meskipun jabat saya tidak tahu apakah ada direktur, apakah ada orang kaya. Tapi hanya Yesus yang bisa memuaskan hidupmu. Tidak ada lain. Cuma Yesus. Anda berjumpa dengan Yesus seperti perempuan Samaria. Anda mendapat kepuasan. Ngomong-ngomong tiba-tiba Roh Kudus ingatin saya tentang perjumpaan dengan perempuan Samaria baru saja. Saudara, Yohanes 4 ayat 4 itu ada kata-kata yang unik. Ia harus melintasi daerah Samaria. Sebetulnya enggak harus, karena ada dua jalur. Ada lewat selatan Yordan atau lewat Samaria. Kenapa dikatakan harus? Karena Yesus punya maksud bertemu dengan perempuan Samaria itu. Dan dia bilang begini, Yesus pendeknya Anda tahu ceritanya, dia punya suami 5. Dan yang sekarang artinya yang ke-6 juga bukan suaminya. Mungkin, ini tebakan saya, suaminya yang pertama itu kaya. Suami yang pertama itu gagah, tampan sekali. Tapi suka pukul gitu ya. Nih, dengerin ya. Terus akhirnya dia minta pisah cerai. Yang kedua dia nikah yang kedua suaminya kaya raya. Tapi juga ada kelemahannya. Sampai yang ketiga, yang keempat dia enggak puas, yang kelima enggak puas, sampai yang keenam enggak puas. Anda tahu? Di dalam teks aslinya Yesus bilang begini, bagaimana kalau aku menjadi mempelaimu? Yang ketujuh, perfect number. Engkau harus bertemu Yesus sampai hidupmu tenang. Engkau tidak akan bisa dapat kepuasan dimanapun Bapak Ibu Saudara. Hanya Yesus yang bisa memuaskan hidupmu. Itu barakah. Barakah. Nah, Anda tahu barakah? Nah, saya mau jelasin barakah itu sebenarnya konsep perjanjian, berkat. Tapi saya mau jelasin dulu kepada Anda. Saya mau minta satu orang, tadi saya kenalan, mana yang jemput saya tadi? Pak Martin mana? Apakah ada di ruangan ini? Mana? Ada? Saya mau, karena saya nggak ada yang saya kenal. Oh, mari Pak. Saudara saya beritahu, Efesus 2 ayat yang ke-8, coba kita baca Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Saya mau jelasin Bapak Ibu Saudara, berkat itu sebetulnya sebuah covenant Bapak Ibu Saudara kalau di konteks Ibrani. Berkat itu sebuah covenant. Nah, mari Pak. Oke. Alkitab itu buku perjanjian. Makanya ada istilah perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, Saudara saya beritahu, karena kasih karunia, Tuhan itu Tuhan yang God, gracious God, Tuhan yang penuh kasih karunia, dan Tuhan yang setia. Amin. Katakan Tuhan yang penuh anugerah dan Tuhan yang setia. Oke. Saudara katakan ini ilustrasi. Saya Tuhan, Pak Martin manusia. Manusia Pak? Lalu saya mau membuat perjanjian. Saudara, kalau kita belajar biblikal, perjanjian tidak bisa dilakukan oleh dua pihak yang tidak setara. Contoh, tidak bisa perjanjian antara presiden sama ketua ojek di Manado, nggak bisa. Kalau gitu nggak usah buat perjanjian, tinggal perintah saja. Perjanjian itu nggak bisa. Ini perhatikan tangan saya, Tuhan di sini, Tuhan di atas, manusia di bawah. Perjanjian itu harus equal, manusia yang naik atau Tuhan yang turun. Perjanjian Tuhan. Coba semua bilang perjanjian Allah. Saya beritahu satu hal Bapak Ibu Saudara. Di Alkitab itu ada perjanjian Allah, ada janji Allah. Tidak semua janji Allah harus dibuat perjanjian. Contoh, saya bilang sama istri, Mi, nanti malam kita makan Kentucky Fried Chicken. Lalu istri saya bilang begini, oke, Papi tulis di atas kertas, metre 6.000 bahwa Papi akan ngajak makan KFC. Kurang ajar nih, kayak gak percaya sama saya. Misalkan saya sama anak saya yang baru 5 tahun. Dennis, Papi mau belikan boneka Frozen untuk Dennis. Oke, Papi ambil kertas, tulis, Papi akan belikan boneka Frozen, kasih metre. Gitu. Enggak kan? Tapi bayangkan manusia ngotot membuat perjanjian walaupun enggak setara. Jadi unsur yang pertama supaya perjanjian bisa terpenuhi adalah manusia yang naik atau Tuhan yang turun. Anda pilih. Kalau Bapak pilih mana?
Nih ya, ini Tuhan di sini, manusia di bawah. Kan harus equal, ini ke sini atau ini ke sini. Kalau menurut Bapak, bagaimana perjanjian dilakukan? Manusia yang naik atau Tuhan yang turun? Manusia yang naik. Manusia yang naik. Kenapa Pak? Karena untuk dapat melakukan perjanjian dengan Tuhan. Manusia yang naik ke surga. Tuhan yang turun dari surga. Tuhan yang turun itu disebut dengan gracious God. Tuhan mau menemui kita, itu gracious God. Amin. Kita yang butuh berkat, Dia yang datang. Misalkan nih Bapak butuh duit sama saya. Bapak mau pinjam uang. Pinjam uang berapa Pak? Jangan banyak-banyak. 1M. 1M. Ada Mi? Bahaya ini. 1M. Lalu saya bilang begini, Pak Martin mau pinjam uang 1M. Saya mau tanya sama Anda, dia yang datang ke rumah saya atau saya yang datang ke rumahnya dia? Hah? Betul, Ibu bilang. Ibu, siapa namanya Ibu? Ibu Lis. Pak Martin yang datang kan, dia yang butuh, lu yang butuh. Tapi itu tidak dengan firman Tuhan. Dia yang datang. Saya katakan ini di bumi, ini di surga. Perjanjian itu Tuhan harus turun supaya dia equal. Maka tindakan Tuhan turun itu disebut dengan gracious God. Tuhan turun menjumpai ciptaannya. Lalu saya bawa berkat. Itu baru satu aspek perjanjian, gracious God. Mari kita bahas faithfulness God. Dia butuh 1M, saya antar sama ke rumahnya, tok tok tok. Saya antar. Saudara, kita tidak menerima Tuhan pada perjumpaan yang pertama. Misalkan saya antar dia hari Sabtu. Pak, ini berkat untuk Bapak. Bapak masih tolak? Tolak. Enggak tolak, jangan. Kalau Tuhan bukan faithfulness God, dia enggak akan datang. Tapi karena dia Tuhan yang setia, dia datang lagi besok hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, sampai diterima 1M. Anda tahu kata berkat dari kata barakah, Anda tahu kata barakah dari kata berek. Berek artinya memberi sambil berlutut. Ini yang Tuhan lakukan. Ini 1M, Bapak enggak usah duduk. Ini enggak taat sama pembicara. Yang nyuruh jujur itu siapa? Ini yang Tuhan lakukan. Enggak, supaya Anda mengerti. Ini seperti seorang laki-laki merayu mempelainya. Tolong terima, lu butuh keselamatan. Lu butuh gua. Ini yang dilakukan Tuhan, dia sampai berlutut. Nih, saya kasih 1M. Saya sudah berlutut begini. Kalau dia enggak nerima, Anda katain apa nih orang ini? Kurang ajar, apalagi? Enggak apa-apa. Dablek, apalagi? Enggak tahu diri. Itu kayak Anda kan? Tuhan juga bilang, lu butuh gua. Aku mati untuk engkau. Jangan khawatir. Siapa di sini yang masih sering khawatir? Angkat tangan. Nah, itu yang masih khawatir, itu maling. Kekhawatiran bukan milikmu, serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku, karena itu bukan milikmu. Contoh, ini, tab. Serahkanlah tab kepadaku, karena ini milik saya. Firman Tuhan bilang, serahkanlah kekhawatiranmu. Anda tahu? Karena apa? Karena kekhawatiran tidak pantas di tangan Anda. Kekhawatiran harus di tangan Tuhan. Kekhawatiran itu harus di tangan Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Hura masyarakat. Dia berlutut, Bapak Ibu Saudara. 25 tahun saya jadi hamba Tuhan. Saya sering merasa pengen mundur. Udahlah Tuhan, saya nyerah deh terhadap pelayanan ini. Tapi di saat-saat seperti itu, saya selalu merasa Tuhan datang di kamar saya dan berlutut. Ayolah, aku butuh keledai muda untuk memasuki Yerusalem. Aku butuh engkau, jangan mundur. 2 kali. Yang pertama itu pada waktu adik saya perempuan, hamil di luar nikah, Bu In, diperkosa, lalu dia telepon anaknya malam-malam, dia bilang gini, "Koh, aku mau kawin, tapi lesehan." Aduh, mateng saya. Anda tahu kan kawin lesehan? Waduh, saya belum mateng ini. Anda tahu habis terima telepon, saya keluar rumah, saya marah sama Tuhan.
Tuhan, bagaimana ini? Saya sudah buka pos PI di mana-mana, baptis orang, pelayanan di mana-mana. Bagaimana? Kenapa keluarga saya berantakan? Turun. Saya tantang Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan gak turun. Puji Tuhan. Aduh, kelar hidup saya. Kita ini kan suka merintah-merintah Tuhan, betul gak sih? Tuhan itu tahu kekhawatiran itu gak pantas. Makanya 1 Petrus bilang, serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku. Ayo, lepaskan di tangan Tuhan. Saya percaya ketika dia berlutut, tidak ada alasan untuk kita menerima anugerah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu masuk hati Bapak Ibu Saudara, amin. Enggak masuk akal. 5 roti ngasih makan 5.000 orang. Sisa berapa? Kok Anda tahu? Oh, berarti yang 12 bakul itu orang Bekasi yang bawa ya? Enggak, saya itu jadi pendeta gak pernah tahu siapa yang bawa itu 12 bakul itu. Orang Bekasi yang bawa. Kelimpahan Bapak Ibu Saudara. Saudara, barakah itu dahsyat. Tapi engkau harus tahu, Yesus itu sumber segalanya. Dia berlutut dan berkata, I love you so much. Kasihnya lah kepadamu yang membuat engkau hari ini ada. Kita ini hidup karena anugerah. Yang slide yang kedua, saya berikan mutiara yang kedua. Ini barakah. Ini yatsar. Kalau Anda membaca yatsar, ini ya yatsar. Semua bilang yatsar. Nih, kalau dibaca teks aslinya kalian, yatsar itu yot, sadik, sama res. Kejadian 2 ayat 19. Coba ya kita baca sama-sama. Anda boleh buka Kejadian 2 ayat 19. Kejadian 2 ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Kata membentuk di situ yatsar. Ayat yang ketujuh, Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Kata membentuk di situ juga yatsar. Kalau Anda baca terjemahan enggak dapat. Tapi di dalam teks aslinya, perhatikan. Yang Kejadian 2 ayat yang ke-7 itu kata yatsar double yod. Yang kayak koma itu yod. Yod itu gambarnya tangan. Lihat, dibentuk dengan 2 tangan. Anda tahu? Anda diciptakan dalam pelukan. Hidupmu itu berharga. You feel that you lonely, it doesn't mean that you are alone. You feel that nobody wants you. Engkau berpikir enggak ada orang yang menginginkanmu. Semua orang pandang sebelah mata. Saya kasih tahu, Yesus menjadikan engkau biji matanya. Yesus menerimamu, mencintaimu, yatsar, dia memelukmu. Enggak usah takut Bapak Ibu Saudara. Tidak usah takut mendekat kepada Tuhan. Anda tahu, dosa itu tidak bisa membuat Tuhan terpisah. Dia mencarimu, dia turun. Dia datang kepada orang berdosa. Terasim, percaya sama Tuhan. Engkau diciptakan dalam pelukan. Saya cerita ya adik-adik. Pastor Daud ini anak kedua yang ditolak sama mama. Koko saya itu laki-laki, lalu lahir saya. Papa pingin anak perempuan. Lalu saya dibuang, saya lahir di Mojokerto, dibuang di sebuah kota Lumajang. Di dekat pantai selatan sana, di sana. Saudara, saya hidup dalam kepahitan, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika saya sadar bahwa saya adalah buatan Allah. Efesus 2 ayat 10. Karena kita adalah buatan Allah. Amin. Coba bilang 1, 2, 3. Karena kita adalah buatan Allah. Anda diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Ulangi sekali lagi. Saya buatan Allah. Bukan buatan Cina. Enggak betul. Anda enggak bisa rusak. Amin. Anda digaransi oleh darah Yesus yang mahal, yang kudus. Amin. Begini ya, tolong ya mindsetnya berubah. Kalau bisnis Anda bangkrut, jangan bilang hidup Anda bangkrut. Bisnis lu buatan lu, tapi hidup lu buatan Tuhan. Tolong dibedakan. Kalau pernikahanmu hancur, jangan bilang hidup gua hancur. Enggak. Hidup Anda enggak bisa hancur. Hidup Anda buatan Allah. Di-create. Bisnismu bangkrut, masih ada Tuhan, amin. Masih ada Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara. Yesus enggak pernah mati untuk burung di udara. Dan Tuhan kita yang besar, itu Tuhan yang ajaib. Saya 25 tahun jadi pendeta, kadang-kadang itu Bu In, kalau habis ibadah, ada orang suka didoakan.
Iya toh? Mungkin di sini mungkin juga begitu. Suatu saat ada 2 orang ingin didoakan, satu om, satu tante. Terus ditanya sama pengerja saya, sakit apa tante? Sakit demam, didoain. Yang om sakit apa? Dokter diagnosa kanker. Wah kalau ini sama senior pastor, dibawalah ke saya ini yang kanker. Kok lu gak doain? Urapan saya gak nyampe pastor. Giliran yang kanker tumor lu bawa sama gua. Kita ini punya kuasa yang sama, Tuhan yang sama, amin. Anda bisa demonstrasikan. Nah bayangkan kalau 2 orang ini datang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ini ilustrasi. Lalu, oke, kamu sakit apa? Saya cuma sakit gigi Tuhan. Oke. Yang satu sakit apa? Sakit kanker. Tunggu yang sakit gigi saya sembuhin belakangan ya. Yang kanker ini dekat surga soalnya. Mau mati. Lalu Tuhan, ini cuma ilustrasi ya, cuma ilustrasi supaya Anda nangkap. Sembuh, kanker sembuh. Oke, tadi sakit apa? Sakit gigi. Oh, gigi. Tung gitu. Gitu? Enggak. Untuk masalah yang besar, kita butuh Tuhan yang besar. Untuk masalah yang kecil, kita tetap butuh Tuhan yang besar. Tuhan kita tidak menjadi kecil hanya gara-gara mengurusi masalah kita yang kecil. Lalu kita menyanyi, Allah kita heran dan kecil. Tidak, Allah kita heran dan besar, amin. Amin. Bahkan dikatakan sehelai rambutmu jatuh, dihitung Tuhan loh. Diperhatikan, sepele enggak? Sepele. Bapak-bapak siapa yang pernah hitung rambut istrinya? Angkat tangan. Angkat tangan, jujur. Siapa? Saya juga enggak pernah. Paling kalau dia rontok, ganti sampo, kondisioner. Ribet amat. Yesus menghitung rambut istri saya. Suaminya enggak pernah. Sepele, tapi Tuhan peduli. Itu maksud saya. Makanya malaikat bersyukur kalau banyak orang botak. Kenapa? Jumlahnya sama. Tolong pandangan jangan ke kanan ke kiri ya, supaya ibadah tetap tertib. Yesus peduli atas hidupmu, amin. Anda pernah lihat peristiwa Yesus diombang-ambingkan? Badai ombak, Yesus tidur. Ini mantap ini. Murid-murid ketakutan Yesus di dalam perahunya. Ada Yesus dia ketakutan. Loh ini kalau orang nggak kenal juru selamat begini. Yesus dengan enaknya dia tidur. Lalu mereka, waduh guru kita mau tenggelam. Ini perkataan kurang ajar. Kalau lu tenggelam. Yesus nggak mungkin tenggelam. Lu ngajak Yesus tenggelam. Ini kan kita, ini kan gambaran kita. Lalu ada seorang murid membangunkan Yesus. Berinisiatif, waduh guru mau tenggelam. Lalu dia bangunkan Yesus. Nah saudara, kalau Anda membangunkan orang yang Anda hormati, nggak mungkin Anda, bangun nggak mungkin. Pasti Anda bangunkan pelan-pelan. Yesus, guru. Bangun nggak Yesus? Bangun. Mana lebih besar, suara ombak atau suara orang yang membangunkan Yesus? Suara ombak lebih besar. Perhatikan, suara ombak yang begitu besar tidak pernah membangunkan Yesus. Tapi suara yang paling lirih dari orang-orang yang dicintainya membangunkan juru selamatmu. Jadi tetaplah berdoa. Mungkin doamu udah gak kuat karena banyak masalah. Butuh duit untuk kontrakan. Di surga ada Google Translator. Kelamaan jomblo. Udah jomblo ngenes. Tuhan. Udah butuh pekerjaan. Di surga itu ada Google Translator yang pasti tetaplah berdoa, amin. Loh betul, saya itu dulu pernah waktu mau nikah kurang duit. Udah kalimat udah ngaco. Tuhan dengar, amin. Bicara, amin. Dia Bapa surgawi. Lirih pun Tuhan dengar. Ada seorang anak kecil, Meme, pulang dari sekolah minggu ditanya sama mamanya. Meme, mama mau tanya, tadi belajar apa di sekolah minggu? Meme bilang begini, Meme diajar berdoa sama kakak-kakak sekolah minggu. Oh, oke. Mama mau lihat bagaimana itu diajarin berdoa. Lalu Meme mulai berlutut. Lalu Meme mulai berdoa. A, B, C, D, E, F. Terus sampai Z. Diulang lagi. A, B, C. Mamanya heran. Ini diajar doa gimana? Cuma nyebutin huruf A, B, C sampai Z. Terus Meme bilang begini, Mama, Meme kirim banyak-banyak huruf ke surga. Biar malaikat yang atur kalimatnya. Daripada mama marah-marah sama Tuhan dalam doa.
Ini baru mantap. Karena Meme sering dengar mamanya doa marah-marahin Tuhan. Mendingan kirim huruf kan, betul nggak? Malaikat yang susun kalimatnya kan keren. Amin, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan mendengar doamu. Dia Tuhan yang setia. Tuhan itu peduli dengan hal sepele. Jangan takut Bapak Ibu Saudara. Jangan takut. Yeremia 29 ayat 11 bilang apa? Aku tahu. Anda nggak tahu hidup Anda, nggak masalah, yang penting aku tahu. Pak Pendeta, aku nggak tahu hidup saya bagaimana. Kan Tuhan bilang aku tahu. Itu penting. Kehidupan ini yang penting Tuhan tahu. Anda nggak tahu nggak masalah. Yang penting Tuhan tahu. Itu kuncinya, amin. Aku tahu rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Masa depan penuh pengharapan. Amin. Penuh apa lagi? Damai sejahtera. Kalau di Yosua dibilang berhasil sama beruntung. Amin. Itu namanya apa? Hasil akhir. Semua bilang hasil akhir. Hasil akhir. Jadi hasil akhir hidup Anda sudah tahu apa? Berhasil, beruntung, penuh pengharapan, damai sejahtera. Ulangi lagi. Berhasil, beruntung, penuh pengharapan, penuh damai sejahtera. Anda tahu hasil akhir? Amin. Saya cerita. Saya sama istri saya suka sekali nonton sepak bola. Tapi kami nggak suka nonton siaran live. Kenapa? Jantungan saya kalau nonton sepak bola live. Menit 91 masih gol. Akhirnya saya putuskan nonton siaran tunda. Jadi saya lihat dulu skor hasilnya dulu. Saya ketik Google, berapa sih tadi malam? Skornya 5-3, tim saya menang, 5-3. Lalu saya nonton, isi siapin makanan kecil, saya nonton TV. Babak pertama, tim jagoan saya kebobolan 2-0. Saya cemas nggak? Saya khawatir nggak? Kenapa saya nggak khawatir? Saya tahu hasil akhirnya, betul. Babak kedua menit awal kebobolan lagi, jadi 3-0. Saya khawatir nggak? Cemas nggak? Enggak. Karena apa? Saya tahu hasil akhirnya 5-3. Anda tahu hasil akhir hidup Anda tadi itu yang 4? Tahu? Coba, berhasil, beruntung, penuh pengharapan, damai sejahtera. Udah tahu nih ya? Kurang ajar kalau masih khawatir. Itu maksud saya. Saya udah kasih tahu. Kalau minggu ini Anda mengalami stres, itu bukan hasil akhir. Kalau Anda mengalami dikecewakan, itu bukan hasil akhir. Hasil akhir Anda jadi kepala, Anda terus naik dan tidak akan turun. Kalau hidupmu penuh dengan percekcokan, minggu ini penuh masalah, enggak, hasil akhirnya hidupmu harus penuh damai sejahtera. Amin. Itu sebabnya Tuhan memberitahukan hasil akhir. Kita itu lebih daripada pemenang. Jangan khawatir Bapak Ibu Saudara. Kehidupan ini terlalu indah, ada bersama Yesus. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita sudah nikmati surga di bumi dulu. Taste food dulu. Sukacita, kekudusan. Itu sebabnya Anda harus tahu barakah itu Tuhan memberikan dirinya sendiri. Yatsar Tuhan membentuk dengan pelukan. Yang terakhir, slide terakhir. Nah, yang slide yang ketiga. Saudara, anak tunggal di Alkitab itu 2. Di perjanjian baru, Yesus Kristus anak tunggal Bapa. Di perjanjian lama, itu Ishak. Ketika saya membaca Alkitab dari perspektif Ibrani, begitu dahsyat, begitu mulia kekayaan kebenarannya. Pada waktu Ishak lahir, umur Abraham 100, umur Sarah itu 90. Nah, saya beritahu satu wawasan. Orang Ibrani tidak punya angka. Kalau kita orang Indonesia punya huruf, punya angka. Kita punya A, B, C, D, E. Kita juga punya 1, 2, 3, 4, 5. Anda mengerti? Kita punya angka, punya huruf. Orang Ibrani cuma punya huruf. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, dan seterusnya. Bagaimana kalau mereka menyebut angka? Pakai huruf. Menyebut angka 5, mereka pakai He. Menyebut angka 4, mereka pakai Dalet. Jadi itu yang namanya gematria. Gematria. Kita kan ayin sayin. Nanti saya jelasin sedikit tentang ayin ket September Oktober. Nanti yang jatuh tahun ini. Nah, saudara saya beritahu, kenapa Abraham umurnya 100? Itu bukan kebetulan, itu sudah didesain oleh rancangan kekal, rancangan ilahi. Karena 100 itu gematria dari Kuf. Sarah 90 itu Sadik.
Nah, sadik, setiap huruf Ibrani itu berdiri untuk satu kata. Sadik itu berdiri untuk, sadik itu artinya kebenaran. Kuf itu berdiri untuk kados. Kados. Jadi sadik plus kados. Lahir Ishak. Anda tahu Ishak artinya apa? Yitzhak artinya apa? Tertawa. Orang yang penuh sukacita, orang yang hidup dalam kekudusan dan kebenaran, hidupnya penuh sukacita. Itu yang dimaksudkan. Orang kok ngaku hidup dalam kebenaran dan kekudusan, nangis terus. Ya kalau nangis mengucap syukur jiwa-jiwa boleh. Nangisin dirinya sendiri, nangisin mertuanya, nangisin mobilnya, nangisin kucingnya hilang, nangisin anjingnya selingkuh sama anjing tetangga. Air matamu itu taruh untuk jiwa-jiwa, amin. Engkau, kita hidup kita penuh sukacita. Kenapa? Karena kita punya Yitzhak perjanjian baru, Yesus Kristus anak tunggal Bapa. Hidup Anda penuh sukacita. Nah, saya beritahu satu hal, saudara. Ishak ini lahir kapan? Ada satu kebenaran, saya mau beritahu Anda Revelation about angka 13. Kalau Anda membaca Kejadian 16 ayat terakhir, Kejadian 16 ayat 16, dikatakan gini, pada waktu Abram berumur 86 tahun, lahir Ismail. 86 tahun lahir Ismail. Kejadian 16 ayat terakhir. Kemudian Kejadian 17 ayat yang pertama, itu ngeri. Ketika Abram berumur 99 tahun, Tuhan baru menjumpai dia lagi. Umur 86 terakhir kali Tuhan menjumpai, lalu tiba-tiba umur 87, kalau Anda berjumpa Tuhan tiap hari, kayak Abraham, tiba-tiba 87. Kok Tuhan gak pernah nemuin kita lagi ya mah? Dia ngomong sama Sarah. Oh mungkin 88, Tuhan suka angka 88. Enggak juga, 89 enggak. 13 tahun Tuhan berdiam diri. Stres sudah, saya aja satu hari gak dengar suara Tuhan, stres saya. 13 tahun. 86 itu Kejadian 16 ayat 16. Umur 86, lalu tahun depannya 13 years lost. 3 tahun yang terhilang. Ketika umur 99, Tuhan menjumpai Abraham. Tuhan ngomong lagi sama Abraham. Pertanyaan, kenapa Tuhan mendiamkan diri Abraham? Karena Abraham sudah dibilang, aku kan janji kasih anak. Tapi dia ingin nolong Tuhan. Dia bilang sama istrinya, Tuhan kan janji ngasih anak. Kok gak dapat-dapat? Kita tolonglah. Lalu istrinya udah mulai punya akal. Itu kan pembantu kita kan masih boleh, Pak. Disuruhnya. Saya kasih tahu ya. Kenapa Abraham nurut? Ini dengerin ibu-ibu, khusus supaya ibu-ibu tahu kebenaran ini. Karena yang nyuruh Sarai, bukan Sarah. Sarai dari kata sar. Sare, sin, res, yot. Kata yot itu tuanku. Jadi Abraham itu suami-suami takut istri. Kalau Anda membaca sar itu artinya tuan. Di bahasa Inggris itu sir. Di bahasa Rusia Adolf Hitler kalau pasukannya bilang sar. Sar sambil bilang ini, tuan. Itu sebabnya kenapa, saya dulu bingung, kenapa kok Abraham nurut aja ya disuruh nidulin pembantunya. Karena dia takut. Saudara, kenapa Sarah mesti diubah? Yotnya diambil supaya dia ada anugerah. Yotnya diambil jadi Sarah. Anda tahu arti Sarah? Princess. Saya beritahu, princess itu cantik. Jadi istri-istri yang suka ngatur suami nggak kelihatan cantiknya. Loh, Sarah itu ditaksir 2 raja loh. Ini bukan raja Kristen, ini raja duniawi. Kan mereka lihatnya bukan kecantikan batin, kecantikan fisik. Saya punya di YouTube cara awet muda berdasarkan kecantikan Sarah. Apa? Jangan suka ngatur suamimu. Cantik. Saya lihat dulu ibu-ibu, wajahnya ibu-ibu. Kelihatan yang suka ngatur suaminya. Pokoknya yang senyumnya enak itu enggak ngatur. Yang pura-pura nunduk ya setengah-setengah. Lalu kenapa umur 99 Tuhan menjumpai? Nah, Kejadian 17 ayat yang pertama, perjumpaan pertama setelah 13 tahun, Tuhan memperkenalkan satu nama. Akulah Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Semua bilang El Shaddai. Anda semua pernah dengar kata El Shaddai? Kata Shaddai, I, pokoknya kalau ada I itu ku. Sat dari kata sat artinya, payudara.
Bayangkan saudara, saya dulu berpikir hati Bapa itu feminin. Ternyata hati Bapa di perspektif Ibrani itu maskulin. Orang Ibrani memandang El Shaddai itu Tuhan yang berpayudara. Anda tahu nubuatan Yesaya? Adakah seorang ibu yang melupakan bayinya? Itu kayak bayangan kalau Anda jadi Abram, 13 tahun, berarti kejantanannya sudah mulai berkurang, reproduksi berkurang. Terus Tuhan menjumpai, itu nangis-nangisnya. Tuhan ya sorry. Ismail ini ya, ini gara-gara Ismail inilah tuh itu urusan-urusan tuh. Aduh, ini gara-gara ini pembantu ini. Itu saya nggak bisa bayangkan ya Tuhan ngomong, akulah nutrisi terbaik. Sampai sekarang tidak ada yang bisa mengalahkan ASI. Itu maksudnya El Shaddai, Shaddai. Kata Shaddai itu artinya payudaraku. Jadi kalau secara literal Anda bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan itu payudaraku. Maksudnya begini, Tuhan itu yang memenuhi asupan terbaik untuk hidupku. Nah baru kenapa dia lahir nomor 100. Tidak ada yang bisa memuaskan kita. Baru namanya harus diganti dari Abram ditambahi anugerah Abraham. Sementara Sarai nggak bisa langsung diganti, yodnya diambil dulu, Sarai diambil, baru dimasukkan anugerah itu, favor itu. Kita butuh anugerah. Itu sebabnya mereka melahirkan Yitzhak umur 100 dan umur 90. Yitzhak, Kuf dan Sadik. Di slide berikutnya itu tadi penjelasan saya, coba klik. Ini lihat. Abram, yang paling atas, saya baca dari kanan, Aleph, Bet, Res, Mem. Abram. Sarai, Sin, Res, Yod. Nah lihat, pergantian Abram dari Abraham ada satu huruf Abraham. Anugerah. Favornya dimasukin. Anda butuh perkenanan Tuhan, amin. Meskipun lu jago ekonomi, lulusan Harvard, tetap kita butuh Tuhan. Petrus itu jago nangkap ikan, tapi dia sering gagal. Lalu Tuhan bilang apa? Bertolaklah ke tempat yang dalam. Saudara nggak semudah itu membaca Alkitab. Kalau Anda membaca aslinya, ini tukang kayu ngasih tahu tukang ikan. Nih lihat ya, saya pernah di Makassar ditolak. Seminar bisnis oleh Pendeta Daud Putranto. Panitianya bilang begini, dia bisnis apa sih? Dia bisnis apa sih? Kok ngajarin kita bisnis, wong dia nggak berbisnis? Nih saya beritahu saudara. Kalau model kayak begini Petrus bisa ngomong, lu banyak mulut lu. Lu cuma tukang kayu ngajarin gua bertolak ke dalam, gua udah ubek-ubek Danau Galilea ini udah 9 jam lebih. Enggak itu yang dilakukan Petrus. Ketaatannya lihat, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya. Beberapa jam sebelumnya Petrus gagal di danau itu, lalu Tuhan nyuruh balik. Kadang-kadang hidup kayak gitu, Tuhan menyuruh engkau kembali di tempat engkau pernah gagal. Enggak enak saudara, enggak enak. Tapi kalau ada komandonya, lakukan saja. Saya punya prinsip hidup begini, kalau ini tembok, lalu Tuhan suruh lompat, saya lompat saja, biar Tuhan yang mikirin lubangnya. Enggak mungkin, ayo Daud lompat, lubangnya mana Tuhan? Itu urusan Tuhan, urusan saya hanya mendengar perintahnya saya lompat. Saya percaya ketika saya lompat, lubangnya ada, enggak mungkin kejedot. Kecuali Anda yang nyuruh lompat tembok, saya tanya lubangnya mana? Tapi kalau Tuhan yang nyuruh, dia King of King, dia Raja yang tahu semua di bawah kendalinya. Dan kalau Anda tahu ini, Anda tahu hidupmu berkualitas. Yatsar, engkau diciptakan dalam pelukan. Barakah, dia sampai berlutut. Jangan kamu khawatir, Tuhan bilang. Ini yang ngomong bukan ketua sinode Bapak Ibu. Ini bukan papa mamamu yang ngomong jangan khawatir. Yesus Kristus. Saya akan akhiri begini Bapak Ibu. Setiap kita butuh bergaul karib dengan Tuhan. Saya senang dengan level seperti yang dikatakan kitab Ayub. Bukan mendengar. Tapi Ayub bilang begini, ia mengarahkan matanya. Jadi kayak isi saya itu, saya kalau lagi prasmanan di Manado, saya kan harus mengurangi makan gitu. Isi saya kalau misalkan saya ambil babi kecap, terus matanya begini. Nah, taruh lagi itu. Nah kalau hubungan Anda sama Tuhan semua gitu, Tuhan gak ngomong udah pakai. Oh siap bos. Tapi kan gak begitu. Waktu saya pertama kali jadi hamba Tuhan, 93, Tuhan bilang, Daud pergi. Baru saya pergi, volume udah masih 10. Lama-lama bergaul intim dengan Tuhan, turun. Tuhan ngomong volume 5, gua udah dengar. Sekarang volume 1, cuma pakai mata.
pergi. Tapi itu kan butuh proses. Tapi kalau Anda tahu, Ayub itu ngeri. Saya itu nggak bayangin hidup saya Ayub. Istrinya nyumpain. Saya nggak bisa bayangin kalau istri saya nyumpain saya, terus anak saya mati. Loh, Ayub itu Anda pikir gampang hidupnya. Tapi dia ngikutin pimpinan Tuhan, nggak hanya mendengar. Itu cari di kitab Ayub, pakai mata Tuhan. Gila. Dia kalau Ayub disuruh dari kanan ke kiri, dia cuma Tuhan bilang gini. Itu keren banget, saudara. Keren itu. Kalau pindah kiri, pindah kanan, itu biasa. Biasa. Tapi kalau sampai, itu kan hubungan intim. Yang ngerti kode mata istri saya itu cuma saya. Oh, berarti kopi mik. Es teh manis. Kalau begini, oh minta duit itu. Ya kan? Loh, ini kan karena suami istri, betul nggak? Kalau istri orang gua nggak tahu. Kenapa, Bu? Kenapa? Kelilipan. Ya gua nggak tahu, saya nggak punya hubungan. Makanya milikilah hubungan dengan raja segala raja, amin. Ombak yang pss gitu, Yesus bangun kan akhirnya. Dan sangat keren ini, komandan saya ini sangat keren. Dia cuma berdiri, lalu dia mengucapkan satu kata di dalam bahasa Ibrani. Shalom. Lalu ombak itu bilang apa? Yes sir. Lalu ketika ombak itu tenang. Itu keren sekali. Keren sekali. Roh Kudus mengingatkan saya peristiwa Yosua menyeberangi sungai Yordan. Anda tahu? Sungai Yordan itu diseberangi Yosua dengan para imam Lewi. Kalau Anda membaca Yosua 3, dia kemah berapa hari di tepi sungai itu? 3 hari di Sitim. Saya peragain untuk Anda. Dia dari padang gurun, dia nyampe di Sitim, di perbatasan, disuruh 3 hari. Nih saya kalau jadi Yosua, tunggu komando Jong, Tuhan komando baru gerak. Katakanlah ini hari Senin. Lalu Yosua sebagai pemimpin, pemetaan dulu. Lihat sungai dangkal yang mana, yang ada batunya. Kenapa? Karena ini mimpin orang nyebrang, ada yang bisa berenang, ada yang enggak, ada anak-anak. Dia nyebrang, terus dia lihat sungai Yordan itu, oh oke. Di tempat ini nanti kalau, jaga-jaga kalau Tuhan suruh nyebrangi kapan, kita siap, oh di sini. Lalu Senin sore, Yosua pulang ke kemah, istrinya nanya, "Pah, dari mana aja seharian?" Sebagai pemimpin kan harus survei lapangan dong, Mah. Kapan saja Tuhan nyuruh seberangi sungai Yordan, Papa sudah tahu. Di sana ada tempat yang agak dangkal, batu-batunya banyak. Lalu Senin malam Yosua mengumpulkan para laki-laki. Oke, kita meeting sambil menunggu komando kapan kita menyeberangi sungai Yordan. Siapa yang bisa berenang? Wah, ada berenang. Bab, Anda bisa ambil bawa anak, bawa ada orang-orang tua juga ini yang bisa panggul. Oke, sudah diatur. Ini Bapak bawa 3 orang bisa ya. Ini bawa 2 orang, sudah atur. Hari Senin. Besoknya hari Selasa, hari kedua, belum ada tanda-tanda komando bergerak dari Tuhan. Air udah naik. Siaga 3. Ini kalau orang Jakarta, sofanya udah diangkut ke lantai 2. Kulkasnya udah naikin. Seharian hari kedua, pulang kemah, suntuk wajah Yosua. Istrinya lihat, "Pah, kok tumben?" Istrinya enggak dicuekin aja. Dia stres, aduh kacau ini. Itu air sudah mulai sebak. Hari ketiga, belum dia buka airnya udah nyampe di perkemahannya. Sungai Yordan itu sebak, meluber. Dan saya tahu seperti firman, seperti aku menyertai Musa, aku menyertai engkau. Nah tunggu, Tuhan menyertai Musa itu melewati apa? Kesulitan tidak. Sungai Yordan bukan sulit diseberangi. Sungai Yordan mustahil diseberangi. Perjalanan Kristen itu bukan sulit, tapi mustahil levelnya, bos. Nih, kalau Anda yang datang siang hari ini punya masalah yang sulit, gua doain naik level masa lalu, jadi mustahil habis dari sini. Hanya kemustahilan yang membawa Anda ke kaki Yesus. Saya kasih tahu, ketika sungai Yordan itu mereka seberangi, mereka sampai di sebuah tempat namanya apa? Gilgal. Anda tahu Gilgal adalah akar kata dari Galgalat, Golgota. Saya laki-laki, bapak-bapak, ada bapak-bapak di sini. Kita biasa menghadapi kesulitan hidup. Misalkan tiba-tiba butuh uang 100 juta. Kalau sulit, ada jual aja mobil dulu, gadein tanah, begitu kan? Jual emas, nanti kita beli lagi. Tapi kalau masa lalu mustahil, enggak ada jalan lain. Nangis lu di bawah kaki Yesus. Jadi prinsipnya hanya kemustahilan yang membuat kita masuk ke Gilgal, Golgota. Dan Anda tahu,
Di Gilgal lah mana terakhir turun. Mereka harus bekerja. Mereka naik level. Dulu mereka cuma terima simpan. Sekarang hari itu Anda baca Yosua 5. Mana terakhir turun. Oh, itu kayak hari terakhir. Kayak misalkan gubernur hari terakhir. Wah, itu pasti ngirim bunga gitu ya di Gilgal. Ini betul-betul sesuatu yang sangat emosional. Hari terakhir. Saya beritahu, kekristenan bukan sulit dijalani. Kekristenan mustahil dijalani. Saya mau tanya, Anda bisa turun dari lantai 5 ke lantai berapa? Sulit atau mustahil? Mustahil harusnya. Bahkan untuk mengedipkan mata kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan setiap saat. Saya selalu merinding. I need you Lord every second in my life. Pada waktu Yosua lihat kemustahilan, saya yakin sebagai pemimpin dia kendor. Tuhan bilang, seberangi sungai Yordan. Saya tahu sebagai manusia dia akan bilang sama pemimpin-pemimpin leader, hasil meeting Senin malam kemarin, udah deh bubarin aja. Sedangkan yang berenang aja takut nyebrang. Tapi praise and worship, dia tahu hikmat Tuhan dia pimpin. Di dalam pujian dan penyembahan, kita bisa melewati kemustahilan. Di dalam worship, praise and worship, di dalam hubungan dengan Tuhan, kita bisa melewati. Dan saya paling senang, ketika masalahmu mustahil, itu cepat selesainya. Kalau cuma sulit, itu agak lama. Jadi doanya begini, Tuhan jadikan masalahku mustahil. Dengan itu, aku akan sampai di Golgota. Semua orang, kalau masih pikirannya belum kepepet-pet, kepentok-tok, kepojok-jok, kanan kiri masih oke, nggak bisa. Tapi kalau kanan kiri sudah tidak oke, hanya memandang ke atas. Nama pelayanan ini Bahtera. Anda tahu Bahterano? Anda tahu kapal? Selalu ada jendela di kanan kiri. Tapi Bahterano tidak ada jendela di kanan kiri. Dikatakan kafar, dibilang kayunya itu dari kayu kafar. Kafar itu dari akar kata kaporet. Anda tahu kaporet? Ini kaporet ini. Anda tahu? Itu gambaran dari kehadiran Tuhan. Cendelanya cuma satu di Bahterano. Jendela di atas, agak aneh. Kenapa? Supaya Nuh dan seisi keluarganya tidak melihat badai ombak, tapi hanya memandang ke atas. Itu sebabnya Bahtera jendelanya ke atas. Jadi kalau bangunan jendelanya ke atas. Itu agak aneh tulisannya, tapi itu menunjukkan bahwa ketika Anda di dalam Kristus, Anda secure. Terus nanti jangan nanti bangunannya tidak ada jendelanya ya. Tapi ini adalah esensinya, pandang Yesus, amin. Percaya Yesus, dalam Yesus ada pertolongan, amin. Ada kesembuhan, ada sukacita, ada pengharapan. Yesus tidak pernah meninggalkan. Ibrani 13 ayat yang ketiga, Tuhan Yesus dang olom ubah saleleng-leleng nah. Horas, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Yang orang Batak bilang horas. Maju-ajua. Kalau dulu 2001 Tuhan menyertai hidupmu, masa engkau takut? Jangan berpikir, aduh baru Mei aja udah ngos-ngosan. Belum Juni, Juli, belum Desember, belum 2018. Tidak usah takut Bapak Ibu Saudara. Prinsip Bahterano. Kalau air bahnya naik, baterainya naik. Kalau harga-harga naik, berkatmu pasti naik. Begitu saja, tepuk tangan. Dunia resesi, kita resepsi. Tidak usah takut. Semua harga pasti naik. Yang enggak naik itu cuma sandal jepit. Kalau sampai naik itu bahaya. Berarti udah dilempar kan? Cuma sandal jepit yang di bawah. Saudara, engkau akan terus mengalami kasih Tuhan. Enggak usah takut perempuan pendarahan, dia pandang matanya. Anak-anak muda, Tuhan akan memberikan engkau menjadi anak panah yang engkau dilemparkan. Gantungkan nih, anak-anak muda ini, Pastor Daud pesan nih. Punya cita-cita setinggi salib. Di situ ada jaminan. Jangan setinggi langit, enggak ada gantungannya. Nih dengerin. Siapa di sini yang cita-cita jadi gubernur? Angkat tangan. Mungkin sebelah sini. Siapa yang cita-cita gubernur, wali kota? Ada siapa? Angkat tangan. Enggak ada yang berani ya. Cita-cita jadi pemilik hotel, restoran internasional. Salaman dulu. Salaman. Yang lain cita-cita apa? Enggak ada cita-cita. Penari seumur hidup. Ini kan pelayanan. Punya cita-cita yang besar, amin. Nih, Pastor Daud punya anak rohani. Kemarin wisuda. Terus Pastor tanya, Dek, udah wisuda? Sastra Inggris, S1 bahasa Inggris. Sekarang cita-cita apa?
Rencana sih pastor mau jadi security kampus. Nggak ada yang lebih tinggi gitu cita-citamu. S1 sastra Inggris cita-cita jadi security kampus. Itu kalau meleset jadi office boy. Lebih parah lagi, ada satu anak rohani saya perempuan, cita-cita jadi apa? Saya sih pastor ingin menjadi sebatang lilin kecil. Maksudnya apa? Ya menjadi sebatang lilin kecil kan untuk menerangi kamar kecil, supaya orang buang air kecil, dibayar pakai uang kecil. Tuhanmu Tuhan yang besar, amin. Nih, Pastor Daud, cita-cita pengen nikah sama Miss Universe. Memang nggak dapat, tapi kan beda tipis. Nih, perempuan-perempuan nona-nona yang umurnya sudah kepala 3, biasanya kan mereka udah imannya udah turun. Umur 20 itu jual mahal. Oh, siapa lu naksir gua, siapa lu? Udah kepala 3, udah siapa aja, Pastor. Jangan, amin. Tetap jual mahal, amin. Tuhan pasti siapkan. Tetap punya mimpi, saya akan punya suami pangeran berkuda. Nggak dapat pangeran, dapat kudanya. Masih cuan, masih untung, nggak apa-apa. Amin. Begitu mimpi yang besar, amin. Saya senang. Kita harus punya mimpi besar. Saya senang tadi diceritain mau bangun itu mimpi-mimpi besar. Amin, amin, mimpi-mimpi besar. Kita harus buat movement supaya Yesus dikenal di Bekasi, amin. Kalau perlu gereja terbesar di Indonesia di Bekasi gitu. Punya mimpi besar. Kalau mimpimu nggak mustahil, kamu nggak butuh Tuhan. Buat mimpi yang mustahil. Jadi nanti kalau misalkan Ibu In cerita, aduh Bu mustahil, itu berarti dari Tuhan. Loh iya, iman itu hanya bekerja kalau logika udah nggak sampai. Nih, 5 roti 2 ikan, kan 5.000 orang, nggak bisa. 5 roti 2 ikan. Dan saya itu senang sekali. Yesus itu cara mendemonstrasikan kekayaan. Nih, 5 roti ngasih makan berapa? 5.000. Kita ngitung ya, yang pintar matematika. 5.000. Murid Yesus berapa? 12. Yang ada tuh lingkaran ikan 1 70. 12 tambah 70 udah bulutin aja 100. 5.000 kurangi 100, 4.900. Yang 4.900 kira-kira siapa? Tambah deh 500 orang yang ikut-ikutan, perempuan-perempuan itu segala macam. Kan masih sisa banyak. Masih sisa sekitar 4.000. Siapa itu? Anda tahu? Yang diberi makan semua siapa? Alumni 212. Anda kayak nggak terima ya? Enggak, saya tahu. Anda tahu maksudnya hati Tuhan itu besar. Amin. Anda tahu ini teks aslinya, di dalam teks aslinya, kan nggak mungkin dia bagi sama Thomas, Petrus, Petrus itu yang di belakang, itu alumni 212, kasih tulangnya aja. Enggak. Anda baca di kitab Injil, mereka semua 5.000 orang makan sampai kenyang. Ini kan nggak mungkin orang yang memfitnah Yesus termasuk di 5.000 orang. Yang cuek-cuek, kasih makan semua orang Bekasi, termasuk yang menghina Mahanaim, kasih. Yang bilang sesat, kasih makan. Biar mereka tahu, kasih kita lebih besar. Begitu caranya. Itu penting itu. Loh, saya itu menghitung 5.000 ini siapa aja loh. Murid-murid kan cuma 12, 70. Sedikit kan. Tapi itulah. Lalu saya ingat sebuah cerita. Kalau hatimu kecil, ukuran 2 kali 3, sempit itu. Paling cuma mamamu, papamu, istrimu, suamimu yang bisa masuk. Tapi kalau hatimu lebarnya 200 kilo kali 200 kilo, penjahat, pemfitnah mendapat tempat di hatimu. Luas sekali hatimu, luas sekali. Sampai yang hina pelayananmu, mau hina ini, hina itu, dapat tempat. Enggak apa-apa, masuk, masih ada sisa tempat, masih ada tempat duduk, masuk. Oh lu yang suka hina pelayanan, baterai, sini masuk. Sebelah sini aja, duduk di depan itu. Nanti gua kasih makan deh, lu makan sampai pingsan. Ada amin? Kasih mereka makan. Begitu. Oke. Tunggu saya tanya dulu, siapa yang pengusaha restoran urusan makan-makan? Siapa yang mau punya restoran sini? Angkat tangan. Yang badan-badannya besar. Kamu ini pasti ini. Dia bukan, saya kira pengusaha restoran. Oh ini 2. Udah nggak usah rebutan, nanti satu-satu. Saya percaya demonstrasi kasih Tuhan itu harus dinyatakan, amin. House of favor, kita menjadi mercy, memberitakan sesuatu yang dahsyat. Ya nggak hanya khotbah Yesus, tapi nyiapin lapangan pekerjaan, menolong banyak orang, demonstrasi Bapak Ibu Saudara. Dan lakukanlah itu. Saya percaya
gereja terbesar, pelayanan terbesar, tempat pertemuan terbesar harus ada di Bekasi. Amin. Buat mimpi yang mustahil. Begitu. Kenapa? Level kita mustahil. Allah kita itu spesialis bidang mustahil. Nih saya kasih tahu. Besok pagi misalnya Anda bangun mata bengkak warna hijau kebiru-biruan. Ke dokter umum atau dokter spesialis mata? Saya mau tanya yang ke dokter umum angkat tangan. Aduh Pak, resiko Pak ini. Spesialis kan? Nah Tuhan itu spesialis sesuatu yang impossible, di atas impossible. Itu sudah di atas impossible, ya men. Impossible. Nih saya kasih tahu, yang ilmu fisika. Orang kalau berjalan kalau kita berdiri di atas air, kalau menurut hukum fisika kan tenggelam, benda berat tenggelam. Tapi lihat Petrus, ketika Petrus berjalan di atas air kan dia tidak tenggelam. Betul nggak? Saya mau tanya sama Anda dengar nggak ini? Kenapa Petrus bisa berjalan di atas air? Karena kurang keras. Kenapa Petrus bisa berjalan di atas air? Karena apa? Salah. Karena Petrus keluar dari perahu. Kalau dia belum keluar kan dia berjalan di atas perahu. Kan jawabannya simpel. Anda ini buat yang aneh-aneh. Nah, apa yang menyebabkan dia keluar? Karena dia memandang Yesus. Nah sini, Bapak pemain saksofon ya? Bapak sini Pak. Bapak jadi Petrus, saya jadi Yesus. Oke, gini. Ya, nih lihat. Karena dia keluar dari sini. Nah, lihat di sini Pak. Pada waktu dia memandang Yesus, pada waktu Anda memandang Yesus, Anda mengalami supranatural. Di atas natural, supranatural. Semua bilang supranatural. Kalau ini air, kalau Anda memandang Yesus, Anda di atas kemustahilan. Keren kan? Iya, ini hukum fisika, benda berat, kalau di atas air dia akan tenggelam. Itu hukum fisika. Hukum fisika juga bilang tekanan berbanding lurus dengan gaya. Kalau hidupmu banyak tekanan, kebanyakan gaya lo. Udah jelas itu. Udah jelas, kebanyakan gaya. Itu hukum fisika itu. Nah, dia memandang saya. Dia memandang, perhatikan. Petrus memandang, Bapak memandang saya, dia mengalami mujizat. Di mana Petrus tenggelam? Ayatnya tidak bilang begini, ketika Yesus mundur 10 langkah, Petrus tenggelam. Enggak. Di tempat dia mengalami mujizat, di situ dia juga tenggelam. Apakah ombaknya lebih besar? Enggak. Apakah badainya lebih besar? Enggak. Hanya karena dia memandang ombak. Jadi bukan ombak yang menenggelamkan Petrus, tapi pandangan matanya. Masalah tidak pernah menghancurkan hidupmu selama engkau memandang Yesus. Termasuk kalau engkau enggak memandang Yesus, masalah kecil pun bisa menghancurkan hidupmu. Cuma masalah odol dipencet dari atas bisa cerai. Terima kasih. Jaraknya sama. Yesus enggak mundur, Yesus sama. Kalau itu 10 meter, 10 meter. Jadi kalau dalam istilah saya, Petrus tenggelam di dekat Yesus. Kalau engkau sudah dekat Yesus, pandang Yesus. Bersekutu dengan dia. Nikmati Yesus seperti Maria. Bagian yang enggak pernah diambil dari orang lain itu hubunganmu dengan Tuhan. Saya itu merinding ketika Tuhan bukakan singkapan, iya ya. Petrus itu tenggelam di tempat dia mengalami mujizat. Itu banyak dialami oleh pelayan. Itu juga yang dulu luar biasa dipakai Tuhan di KKR. Itu juga dia kelahi di itu juga. Jangan sampai, tetap pandang Yesus. Ketika mau memandang Yesus, engkau berjalan di atas supranatural. Kemustahilan itu. Seperti Yosua menyeberang itu. Seketika itu juga berhentilah sungai Yordan. Seketika berhentilah kemustahilan. Kemustahilan itu cepat. Psst, selesai masalahmu. Temanmu tanya, gimana masa lalu kan? Masa lalu bertubi-tubi. Oh udah kelar kok. Cepet banget. Iya karena kemarin gua dengar khotbah. Kalau masalah sulit mesti naik tingkat supaya cepat. Mustahil. Selamat saya ucapkan semua yang hadir siang ini. Masalahmu naik tingkat. Tepuk tangan dulu semua. Meskipun tepuk tanganmu agak gemeteran tapi gak apa-apa. Pak, nanti turun tangga, naiknya lebih cepat, turunnya lebih lambat. Aduh kenapa? Masalah gua udah mustahil. Nah bagus. Kemustahilannya yang membuat engkau tersungkur di Gilgal, di Golgota. Anda tahu, sunat kedua di perjanjian baru, di tanah perjanjian baru, itu di Yosua 5. Tahu nggak sunatnya dari apa?
pisaunya terbuat dari batu. Bayangin, disunat pakai batu, putusnya berapa jam? Nggak usah dibayangin, pikir aja. Lalu buatlah pisau dari batu. Saya pikir Tuhan itu kadang-kadang guyon juga ya. Saya bayangin tuh pisau dari batu, itu berapa jam ya? Tapi saya tahu Tuhan itu punya banyak cara. Karena Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal. Tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan hidupmu. Nama koneksimu, nama bosmu tidak ada. Jangan ngandalin manusia. Yeremia bilang tetap andalkan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Saya merasakan ada banyak, saya tahu di dalam tertawa kita tadi, saya tahu ada orang-orang yang ditemukan juru selamat. Kita butuh juru selamat. Yesus itu bukan juru pindah, juru selamat. Beberapa orang pikir Yesus itu juru pindah dari neraka pindahin ke surga. Enggak Pak, Yesus itu juru selamat. Artinya dia bisa nyelamatin dari neraka, yes. Nyelamatin emosimu, iya. Nyelamatin bisnismu, iya. Nyelamatin rumah tanggamu, iya. Juru selamat, namanya juru, dia bisa nyelamatin apa saja. Katakan sama saya, Yesus bukan juru pindah. Yesus itu juru selamat. Sekali lagi, Yesus bukan juru pindah. Yesus itu juru selamat. Saya sama istri saya, pada waktu pacaran Bapak Ibu Saudara, saya di Batam, istri saya di BSD. Jadi namanya LDR, Long Distance Relationship. Iya kan? Saya, omnya istri saya itu sekarang Sekum PGLI. Jadi setiap kali saya datang, nggak boleh tidur di hotel, harus tidur di pastori. Nah biasanya, orang lagi pacaran, kan namanya pacaran. Kalau pagi dia ngajak saya sarapan di pastori. Dia bilang ini, kami dulu waktu pacaran panggilannya Beb sama Ai. Romantis. Tunggu dulu, itu sebetulnya kependekan dari bebek sama ayam. Cuma saya pendekin supaya Beb sama Ai. Hari Senin dia bilang, Beb mau sarapan apa? Oh, orang kalau lagi pacaran, iya kan, makan apa aja kalau ceweknya yang masakin itu enak, betul enak. Tai kucing aja rasa coklat, stroberi, apalagi keju, banyak variasinya. Pokoknya saya bilang begini, pokoknya kalau Ae yang masak pasti enak. Lalu dia bilang begini, oke, pagi ini aku masak Indomie goreng sama dadar telur. Saya bilang mantap, lesat itu. Hari Senin Indomie goreng, dadar telur. Hari Selasa, Beb mau sarapan apa? Oh, apa saja yang Hani masak, pasti aku makan lesat itu. Biasa kan, cinta kan gitu. Dia bilang, hari ini kita akan makan dadar telur sama Indomie goreng. Perasaan saya udah mulai gak enak ini. Hari Senin, Indomie goreng sama dadar telur. Hari Selasa, dadar telur sama Indomie goreng. Aduh, udah gak enak ini perasaan saya. Saya ini masih seminggu di pastori ini. Hari ketiga, hari Rabu, aduh. Gak makan nasi 3 hari ini. Kalau kita mau ngomong salah, gak ngomong, gue gak makan nasi. Kan gitu kan kalau sama orang yang kita sayang, serba salah kan. Akhirnya saya memberanikan diri. Beb, Senin sama Selasa masa gak makan nasi. Hari Rabu makan nasi doang, nasi putih. Terus dia bilang begini, yes, pagi ini kita sarapan nasi putih. Begitu dong. Lauknya apa? Indomie dan dadar telur. Aduh celaka saya bilang. Ini cewek gue cuma bisa makan masak Indomie aja, Indomie. Lama-lama saya kawin sama dia, saya orang Jawa jadi orang Papua, keriting. Orang panggil saya bukan mas tapi kakak. Semangka, semangat kakak. Lalu saya mulai berpikir memutuskan dia, ini gak bisa masak ini perempuan ini. Lalu singkat cerita saya menikah. Dan saya ceritain obrolan kami di hotel di malam pertama. Obrolannya yang saya ceritain, bukan adegannya. Karena saya cuma tidur, kelelahan. Dia ngomong begini di hotel. Papi gak nyesal kawin sama aku. Waduh, kenapa? Aku ini gak bisa masak loh, istri yang gak bisa masak. Tiba-tiba Roh Kudus kasih hikmat. Gak apa-apa gak bisa masak. Kenapa? Itu buktinya banyak food court di mall. Untuk menunjukkan gak semua ibu-ibu bisa masak. Makanya laki-laki mesti ada duit, mesti kaya. Kenapa? Karena hanya laki-laki miskin yang punya istilah cewek matre. Iya kan? Kalau lu kaya kan nggak pernah bilang cewek matre. Bilang aja lu yang miskin. Ini dengerin ya. Cewek-cewek ya, yang punya istilah cewek matre itu cuma cowok miskin. Kalau dia kaya kan dia nggak punya istilah, betul nggak sih? Betul katanya. Semangat. Nah hari ini saya mau cerita, dia bisa masak.
Itu maksud saya, dia bisa masak. Dia udah bisa masakan Manado bisa, masakan Jawa bisa. Tapi dia bukan juru masak. Chinese food dia nggak bisa. Javanese food nggak bisa. Makanan Eropa dia nggak bisa. Tapi dia bisa masak. Tapi bukan juru masak. Yesus itu juru selamat. Bukan cuma bisa nyelamatin dari neraka, enggak. Dia juga bisa menyelamatkan pengharapanmu yang hilang. Itu maksud saya. Jadi lupakan dadar telur sama Indomie goreng. Saya mau cerita Yesus itu juru selamat. Amin. Aduh Pak, udah hapus, mimpi saya udah hilang. Enggak, selama ada Yesus, ada pertolongan. Anda tahu orang-orang Israel setiap kali dia di sebuah tempat baru mereka bilang Ebenezer. Anda nggak pernah tahu kata Eben. Orang kalau kita setiap satu tempat kita foto selfie. Nah, kalau orang Israel dulu dalam perjalanan dia menaruh batu. Batu itu Eben, alef bet sama nun. Jadi batu karang itu alef bet aba, bet sama nun ben. Jadi Allah Bapa sama Allah Anak itu batu karang gitu loh. Kalau di secara terminologi. Jadi kalau rumah yang didirikan di atas batu artinya didirikan di atas pewahyuan Allah Bapa dan Allah Anak. Aben Eser itu asar melihat mata-mata. Eli Allahku asar mengamati. Eliezer tipologi Roh Kudus di perjanjian lama itu Eliezer yang mempelai perempuan untuk Ishak ya. Ishak Tuhan Yesus, kita mempelai perempuannya. Eliezer Roh Kudus. Eliasar. Nah, Ebenezer. Mereka menaruh di Ebenezer dan mereka bilang sampai di sini Tuhan menyertai kita. Nanti Tuhan menyertai engkau 25 Mei, 26 Mei, 27 Mei, Juni, Agustus. Tuhan pasti menyertaimu. Amin. Satu hal yang mengubah saya. Matius 28 berkata, pergilah dan ketahuilah. Aku, itu keren banget. Yesus nggak bilang begini, pergilah dan ketahuilah, malaikatku akan menyertaimu. Enggak, kerubim akan menyertaimu. Enggak, dia bilang, pergilah dan ketahuilah apa? Aku menyertaimu. Waduh. Gak secure bagaimana saudara. Kemanapun Tuhan utus, Tuhan yang menyertaimu. Anda tahu arti Immanuel? Apa? Immanuel apa? Karena Anda gak belajar bahasa Ibrani. Immanuel itu bukan God with us. Yang tepat God within us. Itu dalam bahasa aslinya. Allah menyertai di dalam kita. Kalau menyertai kita itu bisa di kanan, bisa di kiri, bisa di depan, bisa di belakang. Itu makanya saya bilang pentingnya bahasa asli Ibrani. Kalau di dalam, engkau enggak bisa kemana-mana. Kata Pas Marun, engkau enggak bisa menjauhi, kemanakah aku menjauhi rohmu. Lu udah enggak datang ke Mahanaim berapa kali, Tuhan yang cari, enggak perlu Ibu Iin cari. Tuhan lebih tahu cara mencarimu. Lu mau ngumpet di rumah duka, Tuhan cari. Lu ngumpet di diskotik, Tuhan cari. Amin. Kemanakah? Aku terbang ke awan kok ada, ke dunia orang mati ada. Kemana? Kemana lu mau lari? Enggak bisa. Kalau lu udah ditangkap Tuhan enggak kemana-mana. Saya ini enggak mana-mana sudah, melayani Tuhan aja. Mau coba bisnis enggak bisa, ya melayani Tuhan. Destiny saya di situ. Dan Tuhan menyertai. Dia tidak hanya menyuruh malaikatnya, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Tidak ada harta yang lebih bagus kalau Anda tanya istri saya. Kemanapun istri saya sebisa mungkin kalau ada waktu saya temani. Biar cuma beli jepit rambut 20.000, tapi saya gandeng. Saya itu kalau sama istri, jalan ke Moi, Central Park, saya gandeng, saya rangkul. Jemaat bilang, Pastor Daud sama Pastor Joyce ini romantis ya. Istri di pusat keramaian digandeng. Sebetulnya enggak romantis. Cuma begini ya Bapak Ibu Saudara, maut tidak bisa memisahkan kami. Tapi tanda diskon 75% itu sering memisahkan kami. Maut tidak bisa memisahkan kami. Maut itu tidak bisa. Tapi tanda diskon 75%, 1 menit meleng, hilang bini gua. Perasaan tadi masih di sebelah kiri. Udah nyungsep di baju-baju. Yang ketawa saya tahu korban diskon semua. Bapak-bapak yang sabar ya, bapak-bapak yang sabar. Sama-sama penderitaan kita sama. Maut memang tidak bisa memisahkan, itu tanda-tanda diskon kurang ajar itu. Apalagi kalau 90%, hilang itu. Nah supaya nggak hilang saya gandeng, itu maksud saya. Kalau nggak gitu kan hilang, ini kan bahaya. Saudara, Tuhan itu tidak hanya menggandeng, dia tinggal di dalam kita. Nikmati Tuhan Yesus, tepuk tangan buat dia, Juru Selamatmu. Hari ini lahir Juru Selamat. Saya ingin berdoa untuk Anda. Roh Kudus menaruh beban untuk saya. Engkau butuh Juru Selamat.
Tuhanmu jauh lebih besar daripada masalahmu. Masalahmu ada masa expirednya. Tapi kasih Tuhan tanpa batas. Kurala mata kasya.